Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Baca doa, mulai. Alhamdulillah kita sudah mengawali hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Untuk pembelajaran PAI hari ini, kita masih melanjutkan materi pekan lalu, yaitu materi tentang puasa. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam puasa wajib. Masih ingat kemarin yang sudah Ustazah jelaskan, puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Dan apa saja yang termasuk puasa wajib akan kita bahas di hari ini. Yang pertama adalah yaitu tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini puasa yang hukumnya adalah wajib, yaitu fardu ain, dan harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Puasa Ramadan ini menjadi salah satu di dalam rukun Islam, 5 rukun Islam. Ya, jadi makanya hukum puasa adalah wajib. Ada dari syahadat sampai menuju haji, 5 rukun Islam diantaranya ada puasa. Jadi siapapun yang meninggalkan puasa maka dia akan mendapatkan dosa karena memang hukumnya adalah wajib. Nah, untuk puasa Ramadan terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwasanya wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini ditujukan kepada seluruh umat Islam yang beriman. Jadi kepada seluruh orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya agar apa? Agar seseorang yang melaksanakan puasa menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Jadi ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dan untuk tujuan apa? Untuk tujuan agar bertakwa. Ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa pentingnya atau wajibnya melaksanakan ibadah puasa, terkhusus puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilaksanakan 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, selain dalil Al-Quran gitu ya, ada juga beberapa dalil lain yang menjelaskan kewajiban tentang berpuasa, yaitu diantaranya adalah dalil yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menunaikan haji. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Jadi sebenarnya dalil untuk wajib melaksanakan puasa Ramadan ini bukan hanya di dalam Al-Quran saja, namun juga ada di dalam hadis. Jadi intinya adapun yang di dalam Al-Quran ataupun hadis sama, yaitu wajibnya melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa yang wajib, yaitu puasa qada Ramadan. Nah, ini diperuntukkan untuk apa? Untuk kepada seluruh umat muslim yang ketika puasa Ramadan tidak bisa melaksanakan dan wajib menggantinya. Makanya puasa qada Ramadan ini disebut juga puasa untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan karena sebab tertentu. Jadi ada sebab yang melatar belakanginya, bukan karena hanya ingin nggak puasa hari itu atau karena malas sehingga tiba-tiba nggak puasa dan nanti mengganti, tidak, tapi karena ada sebab tertentu. Nah, dalil yang menjelaskan tentang puasa qada Ramadan ini adalah surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya adalah, dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak berpuasa namun harus mengganti di hari lain. Jadi ada keringanan-keringanan bagi seseorang muslim atau muslimah ketika mendapati suatu sebab, suatu kejadian atau suatu kondisi tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk puasa, maka boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Namun dengan syarat harus mengganti di lain hari. Ya, jadi sebab-sebab tertentu yang itu diperbolehkan secara syariat Islam. Nah, ini adalah puasa wajib yang kedua. Puasa wajib yang ketiga adalah puasa nazar.
seperti yang tertera dalam surah Al-Hajj ayat 29 yang artinya adalah, dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Maka puasa nazar ini hukumnya adalah wajib gitu ya. Jadi puasa nazar ini adalah puasa yang biasanya dilaksanakan karena janji. Contohnya misalnya ada seorang siswa yang bernazar ketika dia nanti mendapatkan nilai terbaik atau mendapatkan ranking 1 di kelasnya, maka dia berjanji akan berpuasa 3 hari berturut-turut, sehingga puasa yang dijanjikan itu menjadi wajib hukumnya. Yang tadinya puasa itu bisa bernilai sunnah, berhukum sunnah ketika dia tidak berjanji ya. Namun ketika dia sudah berjanji bahwasanya dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut ketika dia mendapatkan nilai terbaik, maka secara otomatis puasa yang dijanjikan itu menjadi wajib hukumnya. Jadi semua hal yang dinazarkan itu hukumnya menjadi wajib. Namun di dalam Islam, nazar itu hanya terbatas untuk ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah saja. Kenapa? Karena kalau untuk ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, kita tidak boleh memakainya untuk nazar. Misalnya ada seseorang anak yang bernazar, nanti kalau misalnya aku bisa mendapatkan nilai terbaik, nanti aku sholat 5 waktu setiap hari. Nah, sholat 5 waktu itu kan hukumnya wajib. Nah, itu tidak dibolehkan untuk dinazarkan, karena dengan atau tanpa nazar maka sholat itu tetap wajib dilaksanakan. Tuh, jadi nazar hanya untuk ibadah yang sunnah, dan juga nazar ini hanya untuk ibadah-ibadah atau sesuatu yang dia bernilai kebaikan, bukan bernilai keburukan. Jadi kalau misalnya ada seseorang anak yang berjanji, nanti kalau misalnya aku dapat ranking 1, aku nanti mau beli HP dan aku mau main game seharian sampai lupa sholat. Jadi sesuatu yang dinazarkan itu ketika melanggar syariat Islam atau sesuatu untuk hal yang tidak bagus, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi nazar ini hanya diperuntukkan untuk ibadah yang sunnah dan hanya untuk kebaikan, tidak boleh untuk keburukan. Ini adalah puasa nazar. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka laksanakanlah, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah melakukannya. Jadi itu batasannya ya untuk puasa nazar. Dan untuk puasa wajib yang terakhir adalah puasa kafaroh. Apa itu puasa kafaroh? Yaitu puasa untuk menebus suatu kesalahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa ini dilaksanakan karena telah melaksanakan pelanggaran atau karena telah melanggar sesuatu yang sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah, yang sesuatu itu sudah digariskan oleh syariat Islam. Sehingga ketika seseorang sudah melanggar hukum Islam, maka dia harus melaksanakan kafaroh ya, atau bisa dikatakan seperti hukuman, dan hukumannya adalah berpuasa. Nah, untuk puasa kafaroh ini gitu ya, dibagi beberapa jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama kafaroh karena melanggar sumpah gitu ya. Maksudnya kafaroh karena melanggar sumpah ini adalah bentuk kafarohnya ketika dia sudah melanggar sumpah yang dia lakukan, maka dia wajib melaksanakan puasa kafaroh selama 3 hari, sebagaimana yang tertera di dalam surah Al-Maidah ayat ke-89. Maka kafaroh sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarohnya puasa selama 3 hari. Jadi sebenarnya awalnya hukumannya adalah memberi makan orang miskin. Namun ketika tidak sanggup memberi makan orang miskin, maka diganti dengan kafaroh berpuasa selama 3 hari. Ini adalah kafaroh bagi orang yang melanggar sumpah. Nah, untuk yang kedua adalah kafaroh ketika ada suami istri yang melaksanakan jima di siang hari ketika di bulan Ramadan ya, melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Kenapa nggak boleh? Ya, ini nggak boleh ketika di siang hari. Maka kafarohnya adalah harus berpuasa 2 bulan berturut-turut gitu ya, kalau memang sanggup berpuasa. Kalau misalnya tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut,
maka boleh diganti dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, jadi kafaroh yang kedua adalah ketika ada suami istri berhubungan di bulan Ramadan di siang hari. Dan yang ketiga adalah kafaroh pelanggaran haji. Nah, ini biasanya disebut juga dengan dam atau denda. Nah, kafaroh ini berlaku bagi seseorang yang sedang melaksanakan haji dan ketika masih dalam masa haji atau masa ihram, ketika dia melakukan pelanggaran, maka salah satu hukumannya gitu ya, salah satu dendanya adalah berpuasa. Maka disebut puasa kafaroh. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, tetapi jika ia tidak menemukan binatang atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Jadi ketika seseorang itu melanggar beberapa rukun haji atau syarat-syarat haji gitu ya, maka seseorang itu diantara hukumannya adalah berpuasa kafaroh. Jadi ini adalah macam-macam puasa kafaroh yang ada di dalam Islam. Jadi kalau misalnya ketika seseorang itu tidak melanggar aturan gitu, ketika tidak melakukan kesalahan, berarti secara otomatis dia tidak wajib melaksanakan puasa kafaroh. Ini adalah beberapa macam puasa wajib yang ada di dalam Islam. Jadi mungkin selama ini kita baru tahu bahwa puasa wajib itu puasa bulan Ramadan ya. Namun ternyata ada 4. Ada puasa Ramadan, ada puasa qada Ramadan, ada puasa nazar, dan juga ada puasa kafaroh. Nah, untuk materi hari ini cukup 4 tadi ya, macam puasa wajib. Dan selanjutnya Ustazah akan berikan tugas hari ini. Dan tugas hari ini Ustazah ambil dari materi yang sudah Ustazah kasih dari pekan kemarin dan juga pekan ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama, pahami materinya baik-baik. Jika sudah lupa materi yang pekan lalu, silakan dibuka kembali dan dipelajari. Dan yang kedua adalah teliti dalam mengerjakan tugas. Jangan terburu-buru dan benar-benar dipahami. Jika memang masih ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ke Ustazah. Dan yang ketiga adalah tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Jadi jangan sampai mengerjakan tugas lewat dari deadline atau batas pengerjaan tugas, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan juga bisa mengerjakan on time atau tepat waktu. Dan ini beberapa hal yang perlu kalian pahami untuk materi hari ini. Semoga bisa memudahkan kalian dalam mempelajari materi hari ini, dan semoga kalian semuanya Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan kalian diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Untuk materi hari ini cukup sekian, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.